Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Rizkyani Fadila, mahasiswa semester 3 Tadris Bahasa Indonesia UIN Sumatera Utara. Hari ini kita akan mempelajari mengenai pembentukan kata dalam morfologi bahasa Indonesia yang terdiri dari derivasional, infleksional, abrevasi, dan perubahan zero. Yuk simak baik-baik penjelasannya. Derivasional merupakan proses pembentukan kata yang menghasilkan kata baru dari suatu kata dasar, baik itu nomina, verba, atau adjektiva dengan menambahkan afiks tertentu. Karena suatu kata dasar ditambah oleh afiks, itulah yang membuat perubahan bentuk kata dan makna. Contohnya pada afiks, prefiks, atau awalan. Kata dasar tulis ditambah awalan me menjadi menulis, lalu kata dasar tulis ditambah awalan pe menjadi penulis. Selanjutnya ada afiks infiks, yaitu sisipan. Misalnya pada kata dasar jari ditambah sisipan em menjadi jemari. Selanjutnya ada suling ditambah sisipan menjadi seruling. Contoh yang ketiga yaitu afiks sufiks, yaitu akhiran. Misalnya pada kata dasar makan ditambah akhiran an menjadi makanan. Selanjutnya kata dasar tulis ditambah akhiran an menjadi tulisan. Infleksional. Dalam bukunya Morphology and Introduction to the Theory of Word Structure, Matthews membedakan morfologi menjadi dua bagian utama, morfologi infleksional dan morfologi leksikal. Infleksi tidak termasuk dalam lingkup pembentukan kata karena tujuannya bukan untuk menghasilkan kata baru, melainkan hanya untuk memodifikasi bentuk kata yang ada sesuai dengan konteks sintaksis. Berbeda dari derivasi, infleksi cuma mengubah bentuk kata tapi tidak mengubah jenis katanya. Kita ambil contoh nih, nomina, kata benda menjadi jamak. Misalnya kata benda buku menjadi buku-buku, anak menjadi anak-anak, guru menjadi para guru, orang menjadi banyak orang. Selanjutnya, verba, kata kerja menjadi aspek dan modus. Misalnya, kata kerja makan menjadi makanlah, pergi menjadi pergilah, datang menjadi sudah datang, tulis menjadi menulis. Selanjutnya contoh adjektiva atau kata sifat menjadi perbandingan. Misalnya, pada kata sifat besar menjadi lebih besar atau paling besar. Selanjutnya, baik menjadi lebih baik atau terbaik. Abreviasi. Abreviasi ialah proses penanggalan satu atau beberapa bagian leksem atau kombinasi leksem sehingga menjadi bentuk baru. Proses abreviasi memiliki mekanisme penyingkatan yang sama dan mendapatkan bentuk kata baru dengan mempersingkat leksem yang ada, sehingga kata atau frasa lebih gampang diucapkan atau ditulis. Contohnya nih, pada kata singkatan. Universitas Islam Negeri disingkat menjadi UIN atau UIN. Selanjutnya, sekolah menengah akhir disingkat menjadi SMA. Selanjutnya ada penanggalan. Contohnya pada kata profesor ditanggal menjadi prof titik. Lalu ada kata yang terhormat menjadi YTH. Lalu ada juga nih akronim. Contoh dari akronim itu misalnya IKIP. Tulisan IKIP tidak dibaca IKIP juga, melainkan dibaca IKIP. Lalu ada ABRI. Tulisannya mungkin ABRI, tetapi dibaca ABRI. Lalu ada lambang huruf. Contoh dari lambang huruf, misalnya M yaitu meter, KG yaitu kilogram. Perubahan zero. Derivasi zero atau perubahan zero adalah proses pembentukan kata yang mengubah leksem tunggal menjadi kata tunggal. Simpelnya, pada proses derivasi zero, kata tetap sama tapi artinya bisa berubah, tergantung pemakaian.
Krida Laksana pada tahun 1996 mengungkapkan bahwa derivasi zero adalah proses morfologis yang dalam proses ini leksem menjadi kata tunggal tanpa perubahan apa-apa. Contoh, verba dan nomina. Diam sedang makan itu verba. Makan adalah kebutuhan dasar manusia itu nomina. Lalu ada adjektif dan nomina. Adjektif itu contoh katanya dia orang yang baik. Nah, itu adjektif. Sedangkan memilih baik daripada buruk itu nomina. Lalu ada verba aktif. Apa contoh dari verba aktif? Misalnya, kata dasar baca ditambah prefiks me menjadi membaca. Lalu verba pasif contohnya adalah kata dasar baca ditambah prefiks di menjadi dibaca. Nah, itu tadi penjelasan mengenai derivasional, infleksional, abrevasi, dan perubahan zero. Gimana? Sekarang teman-teman di rumah udah mulai paham belum? Yuk pelajari lebih dalam mengenai pembentukan kata bahasa Indonesia. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.